perangkat ketua yayasan ya. Jadi jabatannya juga Pak, yayasannya dia, rektornya dia, Pak. Saudara juga. Oh, kan pondok budaya repot tuh, ya ketua, ya rektor, bendahara. Bingung Pak Suri pasti. Yang saya hormati Pak Sekretaris Kopertais, Pak Dr. Muhammad Zainuri, FBPI yang bersama kita. Bersama saya ada Pak Kasubag PU yang kelihatan muda pada sudah tua. Saya ini bingung Pak Aziz, begitu kita masuk itu langsung disambut muslimat. Biasanya begitu kita kan saya. Yang saya hormati juga hadir Ketua SDAIS Lempari, kandidat doktor, kandidat Pak Imaduddin. Kita doakan dan sepakat itu kalau orang sudah kuliah nggak suka-suka itu menggolimi banyak orang. Pasti kebutuhan keluarga dipakai untuk kuliah. Apalagi kuliah mandiri, waduh, tahu kan. Kita hormati Ki Haji Pak Direktur, jadi Pak Direktur ini sama dengan saya, Direktur juga Pak Suri. Para Wakil Rektor, para Dika, para Kaprodi, Sayus Prodi, Ketua Lembaga, para mahasiswa yang hadir yang sisa. Ini kalau Pak Aziz Noleh bingung, yang mana Bapak? Enggak ada Pak, semuanya Pak. Kelihatannya dikempit, yang laki-laki dikempit. Dikempit itu nggak kelihatan, saya nggak kelihatan. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam kondisi walafiat bisa hadir lagi di IAI Al-Azhar. Jadi tadi ada patut ya, ada spontan. Apa kira-kira gitu? Bunga mekar di musim hujan, adanya di Pulau Seribu. Al-Azhar semakin menawan dan tambah maju. Susahnya dibuat pantun. Mengapa saya sebut menawan? Pertama ini kan view-nya keren ya, view-nya ini keren. Dulu waktu saya ke sini masih di Pasca Sarjana Palembang ini belum. Ini masih oro-oro kan, ini masih apa namanya? Kampus itu harus berwajah humanistik, ditambah kemudian membangun green kan, tapi hijau. Jadi orang itu sudah dosanya banyak tugas di ruang kelas melulu. Ya betul lah dari mahasiswa. Jadi kuliah itu harus ada suasana lain. Dan saya kira yang dilakukan oleh Pak Mansur luar biasa keren. Itu bisa menginspirasi kampus-kampus lain. Setidaknya harus dibiasakan ada, nah nanti kontennya PKN. Kontennya PKN itu biasa dengan outdoor. Outdoor itu maknanya yang sedikit disinggung oleh moderator tadi. Jadi kuliah di luar kampus itu pengertian dua makna. Bisa letterlek, bisa juga dalam pengertian maknawinya. Letterlek ya minimal keluar dari ruang kuliah. Outdoor, jadi jangan di ruang kuliah. Kalau pengertiannya lebih luas nanti akan saya gambarkan bagaimana yang dimaksud dengan kuliah di luar kampus. Yang kedua yang harus kita syukuri, Lubuk Linggau ini kan daerah yang menurut saya sangat strategis dari berbagai aspek. Wilayah di Sumatera Selatan yang banyak dilalui oleh wilayah lain itu ya Linggau. Untuk orang bisa sampai ke mana? Bengkulu, Padang, sampai Aceh, itu kan kalau kita bicara Bengkulu pasti lewat sini. Ini jalan lintas. Sebuah wilayah yang sangat strategis sehingga menurut saya di sini apapun bisa laku. Bicara tentang fashion, pakaian itu laku. Bicara tentang makanan pasti laku. Sayur mayur apalagi penginapan juga. Ini termasuk
dunia pendidikan itu pasti. Lebih-lebih tadi disampaikan di daerah ini sudah ada bandara yang sangat bagus seperti itu, yang linknya bisa langsung ke Jakarta. Ini tidak banyak daerah-daerah lain yang sudah punya bandara, karena itu menurut saya harus disyukuri. Dan kampus-kampus di sini artinya networking Anda antara kampus dengan Jakarta yang merupakan simbol dan sentral ilmu pengetahuan itu tidak begitu. Harus nyambung dan harus terkoneksi dengan baik. Salah satunya karena transportasinya lancar. Jadi bagi Linggau ini, seluruh kampus ini, tidak ada kesulitan Anda ngundang para ahli dari Jakarta. Orang-orang hebat di Jakarta Anda undang ke sini, nggak ada alasan karena transportasinya sangat lancar. Itu beda dengan daerah lain yang terbatas. Ini salah satu menurut saya investasi sosial, ya, investasi sosial yang boleh jadi itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Karena itu dari sekalian, Anda harus bersemangat kuliah di Linggau ini, terutama di IAI Al-Azhar, yang salah satu tadi aspek sosial yang menurut saya punya modal sosial itu adalah wilayah sangat strategis. Bapak Ibu dan sekalian, kalau bicara BKN, ini sebenarnya makhluk lama dikemas baru. Jadi istilahnya memang nomenklaturnya baru, tapi substansinya barang lama. Apalagi kalau kita kemudian sedikit agak nakal, kita kembalikan ke asal-usulnya ilmu. Kalau kita di UIN atau IAIN kan kita harus kembalinya ke asal-usul ilmu. Aslinya ilmu itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hati-hati kalau ada wacana yang orang merasa independen dengan ilmunya. Dengan gayanya, saya ini punya spesialisasi bidang pendidikan Islam. Seolah bisa merubah segalanya. Ego sektor, ego personal seperti itu menjadi sangat ahistoris kalau kita kembali ke asal-usul ilmu. Coba kita buka-buka sejarah ilmu. Pernah baca buku hierarki ilmu? Siapa karya siapa itu? Struktur ilmu. Ambil contoh saja misalnya dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu. Mengapa seorang Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya, dalam diri Ibnu Khaldun itu seorang sejarawan sekaligus juga seorang sosiolog. Jadi kalau kita kenal Ibnu Khaldun, beliau itu seorang historian, ya, tapi juga seorang sosiologis, ahli sejarah, pada saat yang sama juga ahli sosiologi. Belakangan orang mendistorsi kalau udah paham sosiologi nggak perlu sejarah. Kalau udah menjadi seorang sejarawan tidak perlu menjadi seorang sosiolog. Bahkan dalam pendekatan tertentu kita yang sudah belajar ilmu agama tidak perlu ilmu umum. Jadi menurut saya sesuatu yang keliru banget. Karena asal usul ilmu itu satu dan menyatu. Kalau kita bicara tentang grand theory-nya apa? Grand theory-nya. Al ilmu itu grand theory-nya apa? Al-Quran ya. Masodrul ulum itu ya Al-Quran. Sumber dari segala sumber ilmu itu Al-Quran. Dan pada abad kedua Hijriah, dari sekalian, kita harus duduk persoalan, harus tahu di sana, jangan kemudian nanti terdistorsi dengan istilah BKN. Kalau kita melihat sejarah abad 2 Hijriah, the golden age, di mana saat itu era keemasan masa Abbasiyah, Al-Ma'mun, nanti buka lagi sejarah kebudayaan Islam kita, peradaban Islam, tokoh-tokoh ilmuwan Muslim itu lahir di abad itu, dan mereka orang-orang yang dalam tokoh si ilmuwan Muslim itu, di satu sisi dia juga seorang ilmuwan ahli agama, pada saat yang sama juga ahli di bidang ilmu lain. Coba ambil seperti contoh siapa besar? Anda kenal siapa itu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu dia juga filosof Muslim, dia juga ahli fikih,
Tapi pada saat sama, dia juga seorang ahli di bidang kedokteran. Sampai kemudian membuat buku yang sering saya kutip di beberapa tempat, magnum opus itu Al-Qanun Fiqh. Kalau melihat judulnya itu kan sederhana, undang-undang tentang obat atau kedokteran, tentang kesehatan, yang kemudian itu menjadi embrionya fakultas kedokteran sekarang. Jadi ternyata ilmu kedokteran itu lahir dari seorang filosof muslim, bukan oleh yang lain. Dan yang lebih membanggakan kita semua, mereka juga seorang ahli fikih. Al-Ghazali, kita tahunya siapa Al-Ghazali? Tasawuf dengan Ihya Ulumuddinnya. Anda pernah nggak baca kitab Al-Mustasfa? Bicara apa? Al-Fiqh Al-Iqtisadi, fikih ekonomi. Ini kan unik. Seorang yang dikenal seorang ahli thariqah, ahli tasawuf yang kesannya jauh dari duniawi, selalu menjauhkan duniawi, tapi pada saat sama ahli ekonomi. Jadi berarti Al-Ghazali yang selama ahli ekonomi lebih tidak dikenal karena yang ditonjolkan adalah tasawufnya. Nah, ini contoh implementasi MBKM ini. Jadi sejarah peradaban Islam, adik-adik harus tahu, kita harus bangga. Punya tradisi ilmu yang sangat kaya, tapi selama ini terhijab, mahjubun, tertutupi, terdistorsi oleh sejarah ilmuwan barat yang seolah-olah ilmu itu terjadi spesialisasi, pemisahan. Maka lalu ketika muncul MBKM, buat saya itu ya tadi lagu lama yang diputar dengan lirik baru. Yang aslinya dalam tradisi akademik Islam itu memang ilmu itu nggak bisa berhenti. Ini sekarang Pak Mansur bangun ini. Berapa ahli yang harus mengerjakan ini? Pertama listrik. Itu orang ahli elektro. Kemudian ini tukang bangunan, tukang kayu. Ini tukang batu, ahli ilmu sipil berarti, dari sipil. Belum lagi taman. Jadi untuk bangun sebentuk bangunan ini, minimal 4 ahli yang bicara. Saya jamin ini kalau yang ngerjakan ahli fikih, yang terjadi khilafiyah nggak terjadi. Karena belum apa-apa berbicara arah kita atau enggak ini. Ahli fikihnya juga perlu, terakhir nanti pimpin doanya. Jadi ilmu itu menjadi sangat saling mu'alakun bainam. Satu sama lainnya berketergantungan. Every knowledge dependently one by one. Every knowledge. Nggak usah jauh-jauh. Yang disebut dengan pindang itu apa? Cukupkah dengan ikan direbus? Tidak bisa. Ikan direbus namanya rebusan ikan. Untuk bisa disebut pindang musirawas, ada terasi juga loh, Bu. Ada terasi. Ini rambut musirawas. Betul ada terasi? Kalau nggak betul, betulkan aja. Saya buat juru masak. Mungkin ada kemanginya. Apalagi? Dan seterusnya. Baru disebut pindang terasi. Untuk sebuah masakan, butuh sekian banyak ramuan-ramuan untuk bisa dinikmati. Itu baru bicara masakan. Apalagi bicara ilmu yang kemudian kemanfaatannya lebih dari sekedar masakan. Apa maknanya? Maknanya tidak sekali lagi tidak satupun ilmu yang bisa berdiri sendiri. Kalau di dunia Islam kita mengenal istilah integrasi ilmu, Ismail Faruqi menyebutnya apa? Islamization of knowledge. Jadi pentingnya Islamisasi ilmu. Kalau di dunia sains dikenal dengan istilah STEAM.
STEAM itu singkatan S-nya, pernah dengar atau S-nya? Sains, T-nya, T-nya, teknik, E-nya, engineering, M-nya, mesin atau mesin. Ilmu yang berbasis ilmu sains saja untuk melahirkan sebuah produk butuh integrasi, butuh tadi satu sama lain harus saling menguatkan. Apalagi ilmu sosial, apalagi ilmu agama. Makanya kalau kemudian dulu para founding fathers ilmuwan muslim kita berupaya mengawinkan antara ilmu-ilmu yang berbasis pada ilmu agama satu hal, ilmu umum di bidang yang lain, ini tujuannya lil maslahatil ummah, lil maslahatil alam. Kemaslahatan dunia ini yang butuh itu. Maka jangan bangga menjadi seorang spesialis tertentu, Anda butuh yang lain. Dokter mungkin merasa yang namanya dokter gigi, urusannya di mana? Jadi kalau kita bicara dokter gigi, urusannya rezekinya dokter gigi di mana? Di mulutnya orang lain. Ya kan? Jadi kalau tidak ada yang sakit gigi, doanya dokter gigi itu mudah-mudahan di antaranya ada yang sakit gigi. Karena rezekinya dia itu di mulutnya orang lain. Dokter kandungan rezekinya di mana? Di mana Mas Yuri? Oh, di perut. Saya kira yang lain. Ya. Artinya orang-orang ini, kalaupun dia kemudian sakit gigi, butuh dengan dokter gigi. Walaupun dia dokter kandungan. Dokter kandungan, ketika sakit gigi butuh dokter gigi, sebaliknya dokter gigi ketika melahirkan anaknya butuh dokter kandungan. Apapun baik tahu, apa yang bisa sendiri. Marhabannya butuh Mansur tasmiyahnya. Gimana supaya jadi nama yang baik? Butuh Mansur. Jadi nggak ada yang berdiri seperti itu. Maka kita harus bangga. Kita ini menjadi bagian dari komunitas ilmuwan yang satu sama lain tidak bisa berdiri. Nah, lalu ijtihadnya MBKM ini yang kemudian melahirkan Permendikbud 3 2020 itu mengingatkan kembali kepada kita sebenarnya menjadi apa? Refreshment, pentingnya kuliah di luar program studi dalam satu universitas, pentingnya kuliah di luar fakultas dalam satu universitas, pentingnya kuliah di luar program studi di luar universitas, pentingnya di luar fakultas di luar universitas, pentingnya kuliah antar universitas. Sosiologi perlu bersentuhan dengan ilmu tadi sejarah. Ada tahu nggak kalau kita bicara tentang ulumul hadis, salah satu yang menarik dari ulumul hadis itu ada ilmu namanya apa? Asbabul wurud. Itu ada hadis yang sangat penting kita ketahui, salah satu hadis populer. Apa itu? Ad-dunya jannatun lil kafir wa sijnun lil muslim atau lil mukmin. Dunia ini adalah surganya orang kafir dan penjaranya orang mukmin atau orang muslim. Itu kalau kita paham letterlek apa itu Pak? Berarti kita orang-orang muslim, orang mukmin itu nggak usah menguasai dunia. Itu bahaya loh. Berarti urusan dunia ini serahkan pada orang kafir. Nggak perlu bisnis yang dirancang oleh Pak Mansur tadi. Wah, itu urusannya orang-orang kafir kok. Jadi kita nggak perlu berbisnis, nggak perlu menguasai ekonomi. Itu serahkan pada orang kafir. Yang makanya kuasa kan Yahudi Nasrani yang menguasai dunia ini salah memahami hati. Karena kita harus tahu tentang apa yang disebut dengan asbabul wurudnya itu apa. Nah, ilmu asbabul wurud itu butuh ilmu namanya historis dan ilmu sosiologi. Sejarah hadis itu harus tahu. Tarikhul hadis ini apa yang menyebabkan kok ada matan bunyi seperti itu. Secara sosiologisnya kenapa kok kemudian ada muncul hadis.
Ternyata ada yang disebut dengan makna kontekstual. Ada hadis itu bil lafzi wa bil maknawi. Tekstualis dan kontekstual. Di sini muncul ilmu yang disebut dengan asbabul wurud, dan ternyata relevansinya adalah ilmu sosiologi dan ilmu sejarah. Makanya kalau Anda baca tentang asbabul wurud, itu kita harus kaya dengan ilmu-ilmu sejarah. Bayangkan orang-orang yang dulu tidak mengenal ilmu sejarah, ke belakang, kemudian ternyata nggak cukup membaca Mu'jam, Mufaros, Al-Fatih, hadis, nggak cukup. Kalau dulu cuma kumpulan-kumpulan hadisnya. Tapi tarikhul hadis, tarikhul matan, itu menjadi sangat penting. Ini ilmu kita banget ya. Ilmu YIN, ilmu UIN. Tapi sekali lagi ternyata harus bersentuhan dengan ilmu di bidang ilmu-ilmu umum. 8 area, langsung ke materi 8 area. Supaya teman-teman langsung nyambung. Next. 4. Top. Ini adalah yang dibahas substansi dari MBKM. Jadi MBKM, rohnya itu di sini. Karena semua kita tuh aslinya, tadi ada ujung-ujungnya nanti, kita itu ingin mendapat kesempatan bekerja. Ada nggak di antara mahasiswa yang kuliah, saya mah yang penting jadi istri kiai, ada kayak gitu. Kalau istri itu bukan jabatan, itu automatically Pak Anies langsung kaget saya sebut istri, merasa jadi kiai gitu. Jadi kalau ada orang cita-citanya sama yang pengen jadi istri kiai, itu bukan cita-cita. Bolehlah punya himah begitu, biasa disebut. Substansinya ini. Pertama, mengapa kita butuh magang praktek dunia industri? Di kampus itu ada istilah dunia usaha, dunia industri. Siapa yang kemudian harus studi? Untuk prodi-prodi ekonomi syariah, ini mutlak. Studi atau magang praktek di perbankan, lembaga keuangan syariah, lembaga non-bank itu menjadi wajib. Karena jangan sampai kita bidangnya ekonomi syariah, perbankan syariah, taunya cuma sejarah ekonomi syariah. Kalau Anda cuma sejarah ekonomi syariah, Anda cuma bisa tahu asal-usul tentang siapa tokoh ekonomi dunia di bidang ilmu syariah. Anda tidak pernah tahu bagaimana transaksi menurut syariah. Jadi yang disebut salam itu bagaimana? Tahu salam? Tahu salam? Saya mau nanya mahasiswa. Tahu salam dari cowoknya ini. Apa salam itu? Pernah baca fikih muamalah kan? Fikih ekonomi syariah. Salam itu kita memesan sesuatu kepada pihak kedua. Nah, itu di fikih muamalah itu ada. Di fikih ekonomi syariah itu ada. Cara prakteknya bagaimana? Nih, magang praktek. Nah, itu dalam ilmu kontrak. Biasa kontrak Pak Aziz. Sebenarnya ketika kita full board hotel, ya, Pak saya dulu juga ya, itu kita kan menggunakan fikih salam. Kalau kita belum bayar duluan, kita pakai dulu hotelnya, nanti ketika pencairan lewat KPPN baru dibayar. Itu fikihnya transaksinya kalau menggunakan fikih ekonomi syariah, fikih salam. Nah, banyak yang kita secara teoritik paham, prakteknya nggak paham. Mudorobah, transaksi mudorobah. Gimana sih yang disebut mudorobah? Di mana sih yang disebut dengan istilah khiyar? Transaksi khiyar. Nah, ini sekali lagi banyak orang-orang di luar orang WIN atau STIAI mencemooh kita karena kita pandai berteori miskin praktek. Di sini ada nggak prodi ekonomi syariah? Belum ada. Nah, wajib hukumnya Pak Mansur ke depan harus magang, dan magangnya bukan cuma sesaat. Selama ini kita magangnya paling lama 3 bulan, bahkan cuma 1 bulan. Itu belum magang, itu baru ta'aruf.
Bayangkan kita Anda nih loh, ini kita sudah punya pasangan. Dulu kita berapa lama magang menjadi calon suami? Maksudnya masih masa taruh gitu loh. Kalau saya itu hampir 2 tahun, Pak. Butuh waktu 2 tahun untuk mengenal siapa calonnya punya anak-anak. Magang itu perlu dalam bahasa tinggi taruh. Jadi nggak cukup Pak, sebulan 2 bulan langsung nikah itu nggak kenal dengan baik. Maka sering terjadi virok itu. Kecuali sudah kepepet ya, kepepet lain kali. Jadi dalam fikih ekonomi syariah, fikih ekonomi Islam, wajib magang dan itu di sini ada angkanya 12 syahid. Bayangkan berapa lama ya? Dengan lembaga yang bonafit. Pasti senang anak-anak ini, karena begitu kuliah tidak cuma di sekolah teori. Pasti senang karena langsung praktek. Nah, untuk kasus mungkin di Lubuk Linggau, cari lembaga-lembaga yang memang bonafit. Ketika keluar dari situ mendapat sertifikat, nah, di sini yang lalu direkomendasi oleh KKNI. Level berapa? Maka dirumuskan di mata kuliahnya, level berapa sertifikat. Siapa yang menguji? Yang menguji adalah di mana tempat kita praktek, bukan dosen kita. Dan hanya mereka yang layak mendapatkan certified karena magangnya, yang kemudian bisa mendapat sertifikat dari lembaga di mana kita magang. Enggak semuanya harus dapat sertifikat, bisa jadi nggak lulus. Diulang berkali-kali. Nah kalau sudah kayak gitu, pasti si mahasiswa ketika kemudian jadi alumni, satu, dia sudah megang ijazah secara legal forum akademik. Sisi lain, Anda punya sertifikat magang. Ketika ngelamar, tunjukkan itu selain apa namanya ijazah juga sertifikat magang. Itu punya nilai lebih. Nah, sekarang kita sedang merancang. Memang ini belum, kita masih jajari, Gusmen harus tanda tangan dengan Pak Erick Thohir. Nanti kalau konsepnya jadi, seluruh PTKI itu nanti bermitra dengan BUMN-BUMD. Tapi Gusmen itu kita bilangin mau MOU belum respon dengan sungguh-sungguh. Mungkin saya ngadepnya juga belum terlalu serius. Kalau kita sudah MOU antara Gusmen dengan Mas Erick Thohir, karena BUMN BUMD kan di bawah beliau ya, itu nanti kita bisa magang pilih. Dan itu gampang, kalau dari menteri kan diperintah aja, pilih-pilihnya. Kita bisa bekerjasama dengan pemagangannya. Dan itu bukan saja ekonomi syariah ya, semua prodi yang relevan. Termasuk yang nggak relevan. Kalau nggak relevan gimana caranya? Kalau nggak relevan caranya, Anda yang ini, pertukaran pelajaran, ngambil mata kuliah, itu maknanya mahasiswa yang lain masuk ke kita, mahasiswa kita masuk ke sono. Pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa. Kita nerima, mungkin kita kalau nerima kesenangan, kan kesenangan mau kita nerima. Yang jadi masalah orang lain mau terima kita enggak. Kan gitu kan? Kita terima senang, karena itu ada konsekuensi finansial, ada konsekuensi di SPP UKT. Pertanyaannya, apakah orang lain mau terima kita atau enggak? Nah, di situ pentingnya MOU antara kampus dengan kampus yang lain. Misalnya, kalau prodi kita misalnya di sini pendidikan Islam, PAI. Lalu kemudian harus MOU dengan, di sini negeri belum ada kan? Kampus umum negeri belum ada. Cari yang syukur-syukur yang akreditasinya itu jangan kurang dari kita. Minimal sama. Kalau kita baik sekali, dia harus baik sekali. Jangan kerjasama di bawah kita. Dengan katanya rugi. Orang senang, tapi kita yang rugi. Syukur-syukur di atas kita. UIN misalnya kerjasama dengan UIN, keren gitu. UIN kerjasama dengan UNER, itu baru keren. Dulu waktu saya dari dekan fisip di Palembang, saya kerjasama dengan fisip UNER. Itu jalan. Konsepnya konsep double degree. Tapi kemudian dia terus pendidikan berikutnya, saya nggak tahu apa alasannya. Karena harus bayar UKT di sana juga kita. Ada 2-3 mahasiswa yang daftar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini bukan barang yang baru. Itu bukan barang yang baru sama sekali. Itu hal yang sesungguhnya dilakukan dengan sangat mudah sepanjang kita saling mengakui mata kuliah masing-masing. Ada WR1 nggak ini? Ini harus dirumuskan, Pak. Jadi bentuk kerjasamanya mata kuliah apa? Berapa lama? Rekognisi, saling mengakui. Kalau you kuliah di sini, kita akui nilai yang sekian. Kalau anak kami kuliah di situ, juga diakui. Saling rekognisi.
transkrip nilainya nanti sama-sama didapat dari pengakuan antar dua lembaga. Itu disebut dengan exchange of student, pertukaran mahasiswa. Dan itu lagi-lagi juga bisa dilakukan dengan kampus yang berbeda atau minimal prodi yang berbeda dalam satu kampus. Satunya prodi A, satunya prodi BAI. Dalam satu kampus yang paling gampang karena anunya sama, dekannya dalam satu kampus yang sama. Itu paling minim. Kalau belum bisa antar universitas, antar institut dengan institut yang lain, minimal antar prodi dalam satu kampus. Prodi yang beda, satu BAI atau pendidikan, satu misalnya bidang ekonomi, satunya ahol-sasiah misalnya, satunya bidang perbandingan mata dan seterusnya. Itu minimal. Harapannya apa? Jadi wawasan alumni bidang PHI pada gilirannya nanti juga punya wawasan di bidang ekonomi dan sebaliknya. Ini kan kemudian yang saya sebut integrasi ilmu di situ. Walaupun bainahumnya di situ. Bapak sekalian, bagi PAI, nah, mengajar di sekolah. Selama ini kita ngajar di sekolah berapa lama? Mengajar di sekolah 2 bulan tidak cukup. Ini bisa sampai 4 semester. Minimal 1 semester. Karena ini praktek mengajar yang sesungguhnya. Jadi kalau dia prodi PAI itu tidak cukup micro teaching, kemudian praktek yang ganggu proses pembelajaran di sekolah-sekolah itu. Kan ganggu itu, cuman pada saat mahasiswa kita masuk, terganggu mereka. Kita ngonyol-ngonyol, kemudian kacau jadwal mereka, gara-gara mahasiswa masuk. Ini harus dirancang bareng dengan madrasah dan sekolah. Anak kami butuh praktek mengajar sekian semester. Pengakuan SKS-nya telah dirancang, apa saja yang nanti akan disampaikan. Disusun bersama. Sekali lagi rekognisi. Nanti si mahasiswa yang sudah praktek mengajar, yang menilai siapa? Guru pamong, bukan kita sekali. Guru pamong di mana si mahasiswa ini praktek. Kalau selama ini, maaf ya kesannya sangat-sangat seremonial. Yang penting praktek. Di sini pengakuannya beberapa semester sehingga direkomendasi sebagai pembelajaran di luar kampus. Lalu mungkin kalau ilmu sosial bisa proyek kemanusiaan, pengatasan kemiskinan di daerah tertentu dengan menggunakan penelitian berbasis PAR misalnya. Ini dosennya harus proaktif. Ini ketua P2M-nya ada di sini. Nah yang ini tidak cukup. Kami sekarang sudah merancang integrasi panduan MPKN yang lebih teknis antara yang akademik dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nanti akan digambarkan bagaimana membuat ini proyek kemanusiaan bagi kemahasiswaan. Ini harus bermitra dengan, kalau kita daerah, dengan dinas sosial misalnya. Kalau perlu dengan Basnas. Jadi ini peluang-peluang luar biasa untuk bagaimana kampus hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi. Hal yang sama juga terkait dengan studi proyek independen. Kalau ini mungkin lebih dekat dengan bidang-bidang survei. Mau pemilu ini misalnya Pak Imaduddin ingin menjagokan si Anu. Seolah-olah dipilih padahal sudah dibiayai. Ilmunya pakai ini. Proyek studi proyek independen. Semua lembaga survei kan menyebut diri independen. Padahal ya kita nggak tahu independen atau enggak. Tapi hasilnya itu sudah mempengaruhi publik itu. Jadi biasanya yang ini relevan dengan prodi-prodi sosiologi dan ilmu politik. Jadi ini dirancang sebenarnya hampir yang mendekati berbagai bidang ilmu. Pendidikan, mengajar, proyek kemanusiaan, semua bidang ilmu. Ini lebih pada riset, pada semua bidang ilmu. Nah, wirausaha juga untuk semua bidang. Substansinya adalah dalam MPKN ini sifatnya opsional, bukan akumulatif. Jadi seorang mahasiswa tidak harus ngambil semuanya ini. Mana yang paling relevan, mana yang paling diminati. Bisa saja dia minat salah satunya misalnya wirausaha. Bisa saja dia minat misalnya magang. Bisa dan seterusnya, mana yang paling relevan dan yang paling diminati sesuai dengan talenta bidang ilmu yang selama ini ditekuni. Nah, kira-kira seperti itulah gambaran MPKN. Ini kalau kuliah butuh waktu 2 semester. Dan saya tidak ingin kuliah karena sini saya sebagai direktur, bukan dosen.
Berat. Bahkan menurut saya sini 2 semester. Karena itu cukup segini saja sebagai ilustrasi. Dan dalam waktu dekat, juknis kita sudah disiapkan. Nanti semua PTKI bisa mengakses lewat digital di web kita. Tapi yang sekarang sudah kita rilis adalah juknis untuk yang akademiknya, yang perkuliahannya. Sekarang kita tambahin dengan 2 lagi, yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Itu sangat detail, lampiran-lampiran pun ada. Apa yang harus dilakukan dosen, apa yang harus dilakukan mahasiswa, termasuk bagaimana membangun kemitraan antar kampus. Saya kira itu, Pak Moderator. Terima kasih atas atensi kita semua. Salam, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan sukses untuk IAI Al-Azhar. Ini ada dialog nggak? Ada dialog? Lama nggak dialognya? Ya, boleh 1 atau 2 aja ya, yang mewakili. Terima kasih kepada Prof. Dr. Sino Magister Agama.